Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang akidah Islam. Bentar. Duh. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang akidah Islam, yang mana tugas ini dibuat sebagai syarat dari tugas besar 2 pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Mercu Buana. Sebelum kami memulai untuk mempresentasikan materi ini, ada kalanya untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang dimulai dari saya, yaitu Filza Anissa, yang kedua ada Sari Ayu, yang ketiga ada Yami Putri Ciara Kalbi, yang keempat ada Muhammad Rizal, dan yang terakhir itu ada Gandhi Fitriawansyah. Next. Yang pertama ini ada pengertian dari akidah. Akidah merupakan suatu yang tidak akan ada habisnya untuk dibicarakan. Sejak dari ketika seseorang itu mulai mengenal agamanya, maka dari situlah dia juga sudah mempelajari akhlak yang terdapat di dalam agamanya. Bahkan di dalam agama Islam sendiri, hal ini merupakan salah satu sebab diutusnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai penyempurna risalah terdahulu. Hal ini juga sesuai dengan sejarah yang ada bahwa Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah berusaha sekuat tenaga demi menciptakan nilai-nilai akhlak yang ada di muka bumi. Akidah secara bahasa berasal dari kata akaid, yang berarti akad atau ikatan. Yang dapat disimpulkan bahwa pengertian akidah secara bahasa merupakan ikatan yang mengikat pada manusia dengan aturan-aturan Allah dan nilai-nilai Islam. Aturan-aturan Allah sendiri merupakan Al-Quran dan hukum alam atau sunnatullah. Sedangkan nilai-nilai Islam adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, sunnatullah, sunnah Rasul, dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Sedangkan secara istilah, akidah merupakan suatu yang wajib diyakini atau diimani tanpa keraguan. Sedangkan keimanan sendiri adalah konsistensi antara ucapan dan perbuatan dengan apa yang dibenarkan oleh hati, sehingga tidak ada lagi keraguan dalam memperjuangkan jalan Allah. Allah menggambarkan mereka yang berdakwah dan beriman yang kuat sebagai berikut, yang terdapat dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayat ke-15, yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Yang artinya itu, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak akan ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Next. Selanjutnya itu ada berakidah yang kuat seperti pohon yang kuat. Orang yang berakidah kuat ini ibarat pohon yang akarnya kokoh dan batangnya yang menjulang tinggi ke langit, yang berubah pada setiap musimnya. Pohon yang akarnya kokoh tidak mudah ditumbangkan oleh hujan dan badai sebesar apapun itu. Hal ini dapat diartikan bahwa mereka memiliki akidah yang kuat, tidak akan mudah jatuh sekalipun diuji, digoda, dirayu, dan seberat apapun ujian, godaan, dan rayuannya tersebut. Akar yang kokoh itulah yang dinikahkan dengan akidah yang telah dihiasi dengan nilai-nilai luhur, sebagaimana yang dijabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan batang pohon yang tinggi menjulang ke langit dapat diartikan bahwa pohon itu dapat dijadikan sebagai patokan, apalagi bila pohon itu berbuah setiap musimnya. Dan dapat diartikan bahwa orang-orang yang akidahnya kuat dapat dijadikan sebagai contoh karena senantiasa memberikan manfaat. Pernyataan ini terdapat juga di dalam Al-Quran, yang mana terdapat di Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat 24 sampai ayat 25, yang bunyinya itu Bismillah
kalimatun thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluh maaf kalimatun thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fi sama. Yang artinya itu, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya yang kuat dan cabangnya menjulang ke tinggi ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Next. Allah juga menggambarkan mereka yang berakidah secara benar dan mereka yang berakidah secara bohong tatkala akan berperang menghadapi musuh. Ketika mereka yang berakidah secara benar menghadapi ujian, keimanan dan keislamannya semakin bertambah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-22 yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Yang artinya, dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Next. Selanjutnya, tujuan akhlak. Tujuan akhlak yang pertama adalah menumbuhkan dan mengembangkan akidah melalui pemberian, penumpukan, dan pengembangan pengetahuan serta penghayatan, pembiasaan, dan juga pengalaman peserta didik tentang akidah Islam, sehingga menjadi manusia yang terus mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mewujudkan Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial. Yang ketiga, mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah semata, karena Dia adalah pencipta yang tidak dapat disekutukan. Yang keempat, membebaskan akal dan pikiran dari kosongnya akidah dalam hati, karena orang yang hatinya kosong dari akidah berpotensi menyembah materi yang dapat dirasakan panca indera saja, dan juga berpotensi terjatuh pada berbagai kesesatan akidah dan khurafat. Yang kelima, ketenangan jiwa dan pikiran. Akidah berfungsi sebagai penghubung orang mukmin dengan penciptanya. Orang yang berakhlak mulia selalu rela bahwa Allah adalah Tuhan yang mengatur kehidupan dan senantiasa menerima takdir yang telah ditetapkan olehnya. Yang keenam, meluruskan penyelewengan dalam beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan orang lain. Karena di antara dasar akidah ini adalah mengimani para rasul dengan mengikuti jalan mereka yang lurus dalam tujuan dan perbuatan, sehingga penyelewengan harus diperbaiki. Yang ketujuh, bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dan tidak menghilangkan kesempatan beramal baik, kecuali digunakannya dengan mengharap pahala. Salah satu dasar akidah ini adalah ini salah ya? Ntar dulu. Ini salah ya, biar nanti gue cut kok. Ini dulu kan? Iya, masih itu. Gue lanjut dari nomor 7 ya. Oh. Enggak, ulang dari 1, gue cut nanti. Soalnya tadi ulang dari sini, ulang dari 1. Soalnya kan tadi slide-nya yang ini gue buka. Ternyata ini. Oke.
Tujuan akhlak yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan akidah melalui pemberian, penumpukan, dan pengembangan pengetahuan, serta penghayatan pembiasaan dan pengalaman peserta didik tentang akidah Islam, sehingga menjadi manusia yang terus mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mewujudkan Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial. Yang ketiga, mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah semata, karena Dia adalah pencipta yang tidak dapat disekutukan. Yang keempat, membebaskan akal dan pikiran dari kosongnya akidah dalam hati, karena orang yang hatinya kosong dalam akidah berpotensi menyembah materi yang dapat dirasakan panca indera saja, dan juga berpotensi terjatuh pada berbagai kesesatan akidah dan kurafat. Yang kelima, ketenangan jiwa dan pikiran. Akidah berfungsi sebagai penghubung orang mukmin dengan penciptanya. Orang yang berakhlak mulia selalu rela bahwa Allah adalah Tuhan yang mengatur kehidupan dan senantiasa menerima takdir yang telah ditetapkan olehnya. Yang keenam, meluruskan penyelewengan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermuamalah dengan orang lain. Karena di antara dasar akidah ini adalah mengimani para rasul dengan mengikuti jalan mereka yang lurus dalam tujuan dan perbuatan, sehingga penyelewengan harus diperbaiki. Yang ketujuh, sungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan beramal baik kecuali digunakannya dengan mengharap pahala. Salah satu dasar akidah ini adalah mengimani kebangkitan serta balasan terhadap seluruh perbuatan. Hal ini dijelaskan dalam surat Quran surat Al-An'am ayat 132 yang bunyinya, dan masing-masing orang yang memperoleh derajat-derajat dengan apa yang dikerjakannya, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Next. Selanjutnya, ruang lingkup akidah. Akhlak memiliki karakteristik yang universal. Artinya, ruang lingkup dalam pandangan Islam sama luasnya dengan ruang lingkup pola hidup dan tindakan manusia di mana ia berada. Akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang, bersatu dengan perilaku dan perbuatan. Jika perilakunya melekat itu buruk, maka disebut akhlak yang buruk atau akhlak mazmunah. Dan sebaliknya, apabila perilaku tersebut baik, maka disebut akhlak mahmudah. Ahmad Ghalib Mage dalam buku Pendidikan Akhlak dan dalam Tatanan Masyarakat Islami mengatakan setidaknya terdapat 3 poin mengenai ruang lingkup akhlak. Di antaranya, yang pertama, akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah, dengan berperilaku bersyukur, meyakini, dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak terhadap sesama manusia adalah berbuat baik kepada sesama dan tidak melakukan perbuatan negatif yang merugikan atau mengancam pribadi lain. Yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda yang tidak bernyawa. Akhlak terhadap lingkungan sangat penting karena memelihara alam. Mereka salah satu tugas khalifah atau manusia di bumi. Next. Muhammad Abdullah Dras dalam bukunya yang berjudul Dustur al-Akhlaq fi al-Islam membagi ruang lingkup akhlak menjadi 5 bagian, antara lain: yang pertama, akhlak pribadi atau al-akhlaq al-fardiyah yang terdiri dari yang diperintahkan al-awamir, yang dilarang al-nawahi, yang dibolehkan al-mubahat, dan akhlak dalam keadaan darurat al-mukhalafah bi al-ittirar. Yang kedua, akhlak keluarga al-akhlaq al-usariyah yang terdiri dari kewajiban timbal balik orang tua dan anak atau wajibat al-usul wa al-furu, kewajiban suami istri atau wajibat baina al-azwaj, dan kewajiban terhadap karib karabat atau wajibat wa ala qarib. Yang ketiga, akhlak bermasyarakat atau al-akhlaq al-jamiyah yang terdiri dari yang dilarang al-mahjurat, yang diperintahkan al-awamir, dan kaidah-kaidah adab.
al-qawaid al-adabiyah. Yang keempat, akhlak bernegara atau akhlak ad-daulah.